Video kali ini saya pakainya dari Samurai Fan. Udah saya siapkan 3 botol ya untuk pengecatan bodi kasarnya. Ada epoksi kodenya UCH210. Untuk yang kedua saya pakai warna utama yaitu flat black. Ini adalah flat clear. Nah guys, jadi ini bukan video tutorial cara mengecat yang baik dan benar, tapi ini video pertama kalinya saya mengecat bodi halus. Jadi saya tekankan kembali lagi, ini video pertama kalinya saya mengecat bodi halus, jadi ada kemungkinan gagal dan berhasilnya. Di video berikutnya saya pernah mengecat bodi kasar untuk pertama kalinya dan saya merasa hasilnya cukup oke. Saya cukup puas, jadi itu membuat saya ingin mengecat lagi. Nah, kita langsung kembali lagi ke videonya. Setelah semua stripping saya lepas ya, di sini saya mulai menghamplas semua bodinya pakai air sabun hingga saya merasa kalau bodinya itu sudah halus. Nah, setelah saya amplas, saya tutupi bodi yang tidak ingin saya cat menggunakan selotip kertas agar nanti mudah dicopot kembali. Nah, di sini saya mulai epoksi tipis-tipis hingga tebal merata. Nah, ini untuk hasil epoksinya. Nah, saya juga lanjut ke epoksi untuk bodi belakang. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan dengan detail ya, itu masih ada masih ada garis bekas stripping, tapi saya itu tidak berpikir kalau itu akan membuat hasilnya jadi tidak maksimal ya, karena saya mikirnya itu nanti kan akan ketimpa. Nah, dan jadi saya mikir hasilnya itu akan baik-baik saja. Nah, ini dia hasil dari epoksinya. Nah, di sini tuh saya merasa kalau ini itu cukup oke ya. Saya merasa kalau permukaannya itu sudah halus. Nah, pokoknya saya yakin kalau ini tuh udah pas aja. Tinggal langkah berikutnya ke pengecatan utama yaitu flat black. Nah, bisa kalian lihat ini hasil epoksinya. Setelah epoksi selesai, saya mulai amplas kembali ya, takut ada permukaan yang kurang rapi. Nah, jadi saya amplas biar hasilnya makin maksimal. Nah, di amplas ini saya merasa kalau bodinya itu sudah sangat halus, sudah layak untuk naik ke pengecatan berikutnya yaitu flat black. Nah, setelah saya amplas, saya cuci dengan air mengalir ya, karena takutnya ada kotoran-kotoran yang menempel. Intinya saya di sini tuh mengecat dengan hati-hati ya, karena saya takut hasilnya gagal. Saya pegang, saya raba-raba, pokoknya saya yakin ini itu udah halus ya, udah bagus banget ya, intinya hasilnya yang saya pikir begitu. Nah, bisa kalian lihat di sana itu ada bekas stripping ya. Nah, tapi saya mikirnya itu gak akan apa-apa ya, karena akan ketimpa sama cat utamanya. Jadi di sini saya langsung lanjut aja ke tahap berikutnya yaitu pengecatan dengan bahan utama yaitu flat black. Nah, di sini saya mulai mengecat tipis-tipis ya. Pokoknya sampai saat ini saya tuh belum merasa ada yang salah ya. Nah, yang saya pikir itu saya belum merasa ada yang salah, jadi saya yakin kalau hasilnya itu akan baik-baik aja.
setelah dijemur ternyata banyak bagian yang keriting. Nah, setelah saya selidiki ternyata ini itu bekas dari lem stripping yang tidak benar-benar bersih. Nah, setelah itu saya amplas yang bagian-bagian keritingnya. Di sini sih kayak memulai lagi dari nol aja ya. Setelah saya amplas, saya pakai warna utama yaitu flat black, tidak saya epoksi lagi. Padahal ya di sebelumnya itu saya itu udah yakin banget kalau lemnya itu udah nggak ada, karena saya pegang itu udah halus. Nggak tahu efek sabun, nggak tahu apa yang bikin halus ya. Pokoknya saya yakin sebelumnya itu udah halus banget. Tapi ternyata ada bagian lem yang tidak benar-benar bersih. Dan bukan hanya di bagian ini aja ya, sebenarnya ada bagian-bagian bodi lain yang keriting juga, cuman nggak separah bodi yang ini. Nah, jadi ini dia untuk hasilnya. Bisa kalian lihat ya, hasilnya cukup bukan, kalau saya sih merasa puas banget ya. Kalau saya merasa puas banget dengan hasilnya. Warna dopnya itu dapat banget. Nah, cuman karena silau sama matahari aja ya, jadi nggak kelihatan dop banget. Sebenarnya ini hasilnya ngedop banget ya. Kalau ngecatnya bener sih ini rekomendasi banget ya Samurai Pen. Nah, bisa kalian lihat untuk bagian headlampnya juga ya, hasilnya bagus ya. Jadi yang gagal itu sebenarnya yang ada bekas strippingnya, karena membersihkan lem strippingnya tidak benar-benar bersih. Nah, ini untuk bagian samping kiri kanan, untuk bagian sampingnya, untuk bagian bodinya. Di sini saya tidak merasa puas ya, karena banyak bagian yang jadi ada bintik-bintiknya karena dari bekas lemnya. Sebenarnya saya niatnya mau ngecat ulang, cuman waktunya udah nggak cukup karena saya udah harus berangkat lagi ke Bandung. Jadi ini saya ngecatnya itu di Ciamis. Nah, bisa kalian lihat di sana ada logo Honda, nah masih ada sedikit timbul. Jadi bisa dibilang untuk pengecatan bodi halusnya gagal ya. Yang sukses cuman bagian headlamp sama spakbor depannya aja.